Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari di sore hari menjelang malam ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ayat renungan bagi kita pada sore hari menjelang malam ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat 21. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah memberi 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, renungan kali ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus pakai untuk menggambarkan orang-orang yang suka berdalih, orang-orang yang suka beralasan untuk datang kepada Tuhan. Yang pertama di ayat 18, ada orang beralasan dengan mengatakan baru membeli ladang. Di ayat 19 ada orang beralasan dia baru membeli lembu. Di ayat 20 ada orang beralasan karena dia baru kawin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, milik kita, harta kita, pekerjaan kita, atau pasangan hidup sering menjadi penghalang untuk datang kepada Yesus. Dalam renungan di hari Jumat 26 Juni yang lalu, saya sampaikan ada 3 hal dalam hidup manusia yang jika salah menempatkan bisa menjadi berhala, tapi jika bijak menempatkan menjadi cara kita untuk memuliakan Allah. Ada 3 hal yang sering membuat kita terperdaya dan sering membuat kita jatuh bahkan jauh dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah itu? Harta, tahta, wanita, atau pria? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya ini adalah karunia Allah yang baik dalam hidup kita. Harta itu, tahta itu, pasangan hidup itu sesungguhnya menjadi karunia yang tidak salah dalam hidup kita kalau kita benar-benar mampu menempatkannya dengan baik. Tapi kalau kita salah menempatkan, ketiganya sering menjadi sumber masalah dalam hidup. Dan hal yang sama juga dalam renungan kali ini. Ladang dan lembu yang menjadi harta kita, istri yang menjadi pasangan kita, bukanlah karunia yang salah, bukanlah berkat yang salah dalam hidup. Itu adalah pemberian yang baik dalam hidup kita dari Tuhan. Itu adalah berkat yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tapi semua itu bisa menjadi penghalang kedekatan kita pada Tuhan. Jika kita tidak bijak dalam menempatkan, mengatur, dan menentukan mana yang menjadi prioritas, maka ketiga hal itu sering membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Oleh karena itulah, dalam renungan kali ini kita mau diingatkan, segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan pada kita, janganlah menjadikan kita jauh dari Tuhan. Segala yang Tuhan beri pada kita, pekerjaan, harta, atau pasangan hidup, jangan sekali-sekali membuatmu jauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya,
Segala yang Tuhan anugerahkan bagi kita haruslah membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Harta yang kita miliki, pekerjaan yang Tuhan berikan, pasangan hidup yang Tuhan beri pada kita harus membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita tutup dalam doa, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 183. Kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk senantiasa melindungi kami dalam setiap perjalanan, dalam setiap waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah juga di malam ini Tuhan akan berkati kami dalam istirahat kami menyambut hari esok, hari baru yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami dalam pengharapan, dalam sukacita, dan dalam kebaikan yang daripada Tuhan. Berkati kami, seluruh jemaat Tuhan dan setiap keluarga kami, supaya kami senantiasa dalam pengharapan yang hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam nama Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.